Guys, saya mau ngasih tahu, kalau kalian suka olahraga running ya, olahraga lari ya, kita tuh sebenarnya bisa running di rute-rute populer seluruh dunia loh. Di Inggris, di Jerman, di Amerika, di mana aja ya, tanpa kita harus keluar rumah. Secara sekarang kan masih masa pandemi ya kan. Mau tahu caranya? Tetap di sini aja. Assalamualaikum, balik lagi di Helicax, channel berbagi tutorial hobi dan ide kreatif. Hari ini saya mau sharing buat kalian yang punya hobi running ya atau lari. Nah, di masa pandemi gini kan agak was-was juga ya kalau mau lari keluar rumah, mau keliling kompleks, ke jalan raya. Khawatir kita bisa tertular atau mungkin menularkan virus corona yang sedang mewabah ya kan. Tapi ya kita nggak boleh hilang semangat teman-teman. Kita bisa tetap lari rutin solo ya di sekitar rumah. Atau kalau kita punya treadmill ya, bisa juga lari tiap hari di dalam rumah. Cuman teman-teman ya, kalau di treadmill itu bosan banget ya kan. Yang kita lihat, yang kita tatap itu ya praktis cuma tombol-tombol di depan treadmill aja teman-teman. Nah sebenarnya ya, kita bisa lari di treadmill dengan view atau melihat rute-rute running favorit di seluruh dunia. Dan yang kita butuhkan sebenarnya adalah hanya dua item ini nih teman-teman ya. Yang pertama ini namanya RunPod. Ini adalah sensor yang akan mendeteksi beberapa hal ya, terutama adalah kecepatan dan cadence atau langkah ya. Meskipun beberapa RunPod juga ada yang mendeteksi power atau ya tenaga kita gitu ya. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman jenis RunPod yang bisa kita pilih dengan variasi fungsi dan harga yang berbeda-beda. Tapi salah satu yang cukup ya affordable lah menurut saya ya, itu namanya Milestone Pod yang kayak gini nih ya. Harganya teman-teman silakan lihat-lihat sendiri di marketplace. Tapi fungsi utamanya adalah sebagai sensor speed dan cadence. Kemudian yang kedua itu adalah yang seperti ini ya teman-teman, kelihatan nggak ya? Ini adalah heart rate sensor atau sensor denyut jantung ya. Sensor yang akan mendeteksi denyut jantung kita dan akan dikirimkan ke aplikasi Zwift kita teman-teman. Jenisnya sebenarnya ada banyak ya. Ada yang model wrist yang dicantolin di tangan seperti ini. Ataupun yang kayak gini. Ini yang dipasang di dada teman-teman kayak gini. Teman-teman, saya akan tunjukin bagaimana caranya kita lari menggunakan Zwift ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi sensor yang kita butuhkan itu ada dua, sensor heart rate dan cadence atau speed sensor. Dan jangan lupa handphonenya juga ya. Kemudian tentu saja kita butuh treadmill ya. Jadi ada yang nanya treadmill seperti apa yang bisa kita pakai. Sebenarnya semua jenis treadmill itu bisa ya, yang bisa kita pakai itu. Tapi yang direkomendasikan sebenarnya adalah treadmill yang bisa terhubung dengan USB ya, atau bisa juga treadmill yang terhubung dengan Bluetooth ya, sehingga dia bisa memanfaatkan fungsi elevasi dari Zwift-nya. Tapi kalau kita tidak punya treadmill yang seperti itu juga sebenarnya tidak masalah ya. Seperti yang ini treadmill offline, yang penting dia bisa lari aja ya. Oke, jadi pertama kita download dulu aplikasi Zwift-nya di HP kita masing-masing ya. Kalau aplikasinya sudah terinstall, seperti biasa kita perlu registrasi dulu ya. Usahakan mengisikan data-data kita dengan benar dan akurat ya, supaya memudahkan Zwift untuk menganalisa performance kita saat kita menggunakan aplikasi ini ya. Seperti misalnya tinggi badan, berat badan, heart rate mungkin ya, atau FTP juga kalau bisa kita isikan. Kalau misalnya kita mau menggunakan aplikasi Zwift ini selain untuk berlari juga sebenarnya bisa untuk sepedaan ya. Nah setelah kita klik next, nanti yang pertama muncul itu adalah kita diminta untuk menghubungkan sensor-sensor kita dengan aplikasi Zwift ini ya. Nah untuk running ini dibutuhkan 3 buah sensor, yaitu heart rate, run speed, dan cadence ya. Nanti kita akan menggunakan sensor yang kita punya ya untuk menghubungkannya dengan aplikasi Zwift. Caranya seperti apa? Jadi untuk yang heart rate itu, ini yang seperti ini ya. Ini tinggal dipasang di dada seperti ini. Tapi di dalam baju ya, jadi menyentuh langsung dengan kulit kita. Ya, nanti tinggal dimasukin ke dalam pakaian kita. Kemudian sensor speed seperti ini, cara pakainya seperti ini ya. Nah, oke teman-teman, ini adalah milestone pod-nya ya. Jadi milestone pod ini tinggal kita cantolin di sepatu kita melalui tali sepatu. Caranya kayak gimana? Ini sebenarnya bisa dibuka ya, berlawanan arah jarum jam, dan dia akan terbagi dua seperti ini. Yang ini adalah base-nya dan yang ini adalah sensornya. Nah, yang base-nya ini ya, ini tinggal kita letakin di sepatu seperti ini. Jadi tinggal dicantolin ke tali sepatu ya, kayak gini. Kemudian ini nanti tinggal masuk ya.
diputar searah jarum jam sampai dia bunyi, berarti dia sudah terpasang seperti ini. Ini kalau kita ketuk-ketuk dia akan nyala ya, menunjukkan bahwa sensornya sudah aktif dan siap untuk kita pairing. Oke ya teman-teman, jadi sensor heart rate sudah saya pasang di dalam pakaian saya ini ya, di dalam bersentuhan langsung dengan kulit. Kemudian speed dan cadence juga sudah terpasang ya melalui milestone pot. Nah sekarang kita coba pairing. Jadi seperti ini ya. Jadi ini kondisi dia belum terhubung sama sekali. Pertama kita hubungkan dulu heart rate sensornya ya. Jadi ini kelihatan nggak ya? Ini heart rate sensornya. Nah ini langsung kedetek heart rate strap. Nah tinggal kita pilih, kemudian kita oke kan. Selanjutnya ini ada sensor speed dan cadence. Kalau kita klik, dia langsung mendeteksi ada milestone pot ya. Tinggal saya klik seperti ini, keduanya langsung terhubung. Keduanya langsung terhubung ya, hanya dengan salah satunya saja yang kita hubungkan, speednya atau cadence-nya, dua-duanya langsung terhubung. Selanjutnya nanti dari sini kita tinggal klik OK, nanti dia akan masuk ke pilihan kita mau lari di mana nih. Karena kita mau running bebas aja dulu ya, kita note dulu ya. Note now, nanti kita pilih London. Saya pilih London. Kemudian dari London ini saya coba pilih rute. Saya mau cari yang flat dulu aja. Greatest London Flat ya. Kita coba yang ini. Kemudian tinggal di OK kan. Nah, ini kita bisa langsung run. Dari sini langsung klik run. Dia akan loading London. Sekarang karena kita sudah masuk ya, ini jadi kita tinggal langsung lari. Caranya seperti apa? Kalau saya sih biasanya seperti ini teman-teman. Jadi ini tinggal saya cantolkan ke treadmillnya seperti ini. Jadi kelihatan ya di depan saya ini adalah view dari rute yang akan saya pakai. Jadi langsung tinggal di start aja ya runningnya. Contoh ya, saya akan mulai berlari dengan pace sekitar 5 sampai 5-20 menit per kilometer. Oke, kita coba ya. Jadi pada saat treadmillnya mulai bergerak ya, avatar kita di sini juga akan mulai bergerak dan berlari mengikuti dengan speed kita. Jadi kita lihat ya, ini udah mulai gerak dengan pace 5 ya. Begitu juga dengan heart rate kita juga akan mulai naik seiring dengan meningkatnya denyut jantung kita. Jadi ya gini ya teman-teman, kita tidak terlalu bosan setiap hari karena kita bisa mengganti-ganti rute ya, milih rute mau di mana aja hari ini, besok nanti mau di mana lagi ya. Kemudian dengan view-nya yang ada di depan kita, kita bisa tidak terganggu dengan kebosanan. Karena kalau tidak ada view, biasanya kita bosan banget ya. Kita cuman melihat tombol-tombol dan tidak kemana-mana gitu ya. Lari di treadmill 10 kilo misalnya, atau mungkin ada yang mau half marathon, itu pasti bosan banget ya. Tapi kalau ada view seperti ini, kita seakan-akan lagi lari di rute yang asli, yang bener ya. Jadi kalau misalnya kita mau berhenti ya, mau minum misalnya ya, nanti avatar kita akan ikutan berhenti, dan pada saat kita mulai lari, avatar kita juga akan mulai lari lagi. Kita minum dulu teman-teman. Oke, lari lagi. Oke, teman-teman, ini udah 5 kilo. Sebenarnya masih bisa lanjut ya, karena memang sama sekali tidak membosankan ya. Jadi ini saya akan berhenti dulu ya, 5 kilo mungkin cukup. Stop dulu. Oke, ini kita tinggal stop ya. Stop, kemudian end run ya. Kita pilih end run. Selesai larinya. Kalau kita oke kan, nanti akan muncul pilihan untuk apakah kita mau nge-save ya, mau menyimpan hasil lari kita ini atau kita mau delete aja. Dan kalau kita save, kita juga punya pilihan untuk mengupload. Saya akan ubah namanya ya. Jadi namanya bisa kita ubah. Misalnya ini London 5K. London 5K. Oke. Kemudian nanti ada pilihan apakah kita mau mengupload ya
hasil lari kita ini selain ke Zwift ya, bisa diupload ke Strava misalnya ya, ke Training Peaks, ke Today's Plan, ke Map My Fitness ya, atau di Garmin ya, ataupun juga di Adidas Running juga bisa. Biar teman-teman kita agak heran juga ya, loh kok bisa lari di London gitu ya, kemarin larinya di Jerman kayak gitu. Nah ini dia nih Strava ya, beneran terupload teman-teman. Jadi hasil uploadnya itu memang masuk ke London ya gitu ya. Jadi mapnya itu memang bener-bener di London gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Salah satu cara untuk mengusir kebosanan lari di treadmill di rumah ya. Jadi kita mau lari 5K, 10K, HM juga mungkin ya, atau mungkin ada yang iseng mau lari full marathon di treadmill juga sebenarnya bisa ya. Karena kita tidak terlalu bosan dan enaknya itu kita di dalam rumah ya. Jadi mau ngapa-ngapain itu gampang ya, mau buang air gampang. Misalnya ya, mau minuman kita mau diganti dengan kopi misalnya ya, atau sirup gitu ya. Bisa dengan mudah. Jadi sekian teman-teman video untuk hari ini. Semoga bisa menambah inspirasi dan membantu teman-teman yang mau konekin treadmillnya dengan Zwift ya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap sehat. Wassalam.